Hikmah yang disampaikan oleh Luqman ini penting dihadirkan karena kita hadir semua sebagai anak. Kita yang hadir di sini juga sebagai seorang ayah. Seberapa jauh perhatian kita, seberapa besar kegelisahan kita dalam mendidik anak-anak kita, barangkali menjadi penting juga dihadirkan semangat Luqman dalam mendidik anak-anaknya. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'idhuhu, dan apa yang dikatakan Luqman itu adalah mau'idhah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah sekali-kali engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Nasihat pertama yang menjadi perhatian seorang Luqman sebagai seorang ayah kepada anaknya adalah menjaga iman anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hingga saat ini kita semua diberikan nikmat sehat. Alhamdulillah, semua kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita juga diberikan nikmat kesempatan, dan kesempatan itu kita gunakan dengan sangat baik, dengan cara membuktikan diri bahwa kita benar-benar hambanya yang beriman, taat untuk menunaikan kewajibannya pada siang hari ini melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, semua kita yang hadir pada siang hari ini tentunya berharap semoga apa yang akan kita laksanakan pada siang hari ini, menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah, didahului dengan mendengarkan khutbah Jum'ah secara singkat, bisa membantu kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama menyimak sebuah materi yang sebelumnya sebagiannya sudah saya sampaikan pada ceramah pada forum-forum di masjid ini maupun di tempat yang lain. Saya ingin mereview kembali, mengumpulkan kembali, mengeksplorasi makna-maknanya dengan cara menghubungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, di awal khutbah saya membacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan ingatlah tatkala kami berikan kepada Luqman itu al-hikmah anishkur lillah, agar kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur, fa inna ma yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid,
Allah tidak rugi. Kenapa? Karena Allah itu maha kaya, Ghaniyun, Hamid, dan maha terpuji. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, pada siang hari ini marilah kita bersama-sama menyimak salah satu hikmah yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim yang diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam beberapa tafsir yang kita baca, barangkali sebagian kita sudah mengenal siapa Luqman itu, sehingga namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Kita mengenalnya sebagai Luqmanul Hakim. Kenapa disebut Luqmanul Hakim? Karena berdasarkan ayat ini Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman. Karena diberikan hikmah itulah kemudian kita mengenalnya sebagai Luqmanul Hakim. Luqman yang kaya dengan hikmah-hikmah. Jamaah yang berbahagia, di antara hikmah-hikmah yang disampaikan oleh beliau, diabadikan di dalam Al-Quran, bagaimana beliau begitu sangat perhatian, sangat menyayangi, dan sekaligus juga gelisah untuk tetap bisa mendidik anak-anaknya dengan nasihat-nasihat yang beliau berikan. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini, hikmah yang disampaikan oleh Luqman ini penting dihadirkan, karena kita hadir semua sebagai anak. Kita yang hadir di sini juga sebagai seorang ayah. Seberapa jauh perhatian kita, seberapa besar kegelisahan kita dalam mendidik anak-anak kita, barangkali menjadi penting juga dihadirkan semangat Luqman dalam mendidik anak-anaknya. Jamaah yang berbahagia, nasihat Luqman ini diabadikan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ada baiknya hikmah ini kita jadikan pedoman, karena sangat mungkin apa yang digelisahkan oleh Luqman itu juga menjadi kegelisahan kita sebagai orang tua. Apa yang menjadi kebingungan kita sebagai seorang anak juga dirasakan oleh anaknya Luqman pada waktu itu. Oleh karena itu menjadi sangat relevan kalau misalnya pada siang hari ini kita simak bersama apa yang menjadi perbincangan seorang ayah bernama Luqman dan seorang anak bernama Taran. Jamaah yang berbahagia, nasihat yang pertama, Luqman memberikan peringatan kepada putranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan apa yang dikatakan Luqman itu adalah mau'idhah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah sekali-kali engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Jamaah yang berbahagia, nasihat pertama yang menjadi perhatian seorang Luqman sebagai seorang ayah kepada anaknya adalah menjaga iman anaknya. Dia tidak mau mendidik anaknya, mendidik imannya suatu saat diganggu oleh yang lain. Oleh karena itu, nasihat yang pertama yang diwanti-wanti oleh seorang Luqman sebagai seorang ayah adalah la tusyrik billah, wahai anakku, jangan sekali-kali engkau itu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jamaah yang berbahagia, seberapa pentingkah nasihat pertama ini diucapkan oleh seorang Luqman? Yang pertama kali yang sangat menjadi perhatiannya adalah keimanan anaknya. Dia tidak mau ada satupun yang bisa mengganggu keimanan anaknya. Pada zaman ini, mungkin kita tidak perlu khawatir dengan anak-anak kita, walaupun anak-anak kita berpendidikan serendah-rendahnya, atau dalam bahasa yang agak kasar misalnya,
sebodoh-bodohnya anak kita, kita tidak perlu khawatir anak kita berbuat syirik dalam bentuknya, misalnya menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon. Kita tidak akan pernah menjumpai anak kita melakukan perbuatan syirik dalam bentuknya yang seperti itu. Tetapi yang perlu kita khawatirkan, kita hidup di zaman modern yang serba materialistik. Anak-anak kita dengan mudahnya mendapatkan hal-hal yang sifatnya material, keasikan duniawi, kenikmatan dunia, sangat mungkin bisa mengganggu keimanan anak-anak kita. Oleh karena itu, bentuk kesyirikan yang dikhawatirkan mengganggu keimanan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak bisa menikmati nikmatnya iman itu, manakala anak-anak kita nanti menduakan cintanya kepada Allah dan Rasulnya dibanding yang lainnya. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu Rasulullah mengingatkan dalam sabdanya, salasatun man wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 orang, ada 3 golongan yang akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Salah satunya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Manakala ia mampu mencintai Allah dan Rasulnya dibanding selain keduanya. Jamaah yang berbahagia, ini juga dikhawatirkan oleh Luqman, yang mungkin juga menjadi kegelisahan kita semua. Kita tidak mau modernitas yang menjadi ruang lingkup kehidupan anak-anak kita bisa menggoyahkan, bisa mengganggu keimanan kita. Dalam contohnya yang paling sederhana, misalnya dari sangat asyiknya anak-anak kita bermain dengan permainan dunia, katakanlah misalnya gadget, misalnya handphone. Dengan handphone dia bisa berapa saja. Selama 24 jam anak-anak kita pegang gadget itu, dan selama 24 jam juga dia bisa berapa saja dengan gadget itu. Ini contoh kecil bagaimana mereka begitu asyik dengan itu, dengan dunianya. Dengan cukup bermodalkan gadget saja dia bisa berapa saja. Pertanyaannya adalah, apakah dengan gadget itu dia bisa tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisakah dia tetap disiplin beribadah, misalnya ketika dipanggil dia untuk melaksanakan sholat? Ataukah sebaliknya? Ketika kita coba mengingatkan anak-anak kita, wahai anakku, berhenti dulu untuk main gamenya, berhenti dulu untuk main TikToknya, berhenti dulu untuk mengupload IG-nya, FB-nya. Dengarkan jawabannya. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, kalau dia respon kemudian mendengarkan ucapan kita, berbahagialah kita. Sebagaimana Luqman juga berbahagia bisa menjaga iman anaknya. Anak kita tidak akan pernah menduakan cintanya kepada yang lain. Ketika dipanggil untuk melaksanakan sholat sekedar 5 menit saja, dia akan bersegera untuk melaksanakan sholatnya. Tapi sebaliknya, kalau dia menjawab misalnya, tunggu dulu ya, gamenya masih belum selesai, kemudian ibunya membujuknya kembali, jawabannya sama, tunggu dulu masih belum selesai. Jamaah yang berbahagia, ini contoh kecil betapa kehidupan anak-anak kita itu dengan 1 gadget saja dia sudah lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikhawatirkan oleh Luqman. Suatu saat anak-anak kita sudah tidak bisa menjaga imannya, sudah menduakan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dia lebih mencintai keasikannya untuk bermain dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, ini yang dikhawatirkan oleh Luqman. Sesuatu yang pertama kali yang dikhawatirkan adalah bagaimana caranya kita bisa menjaga iman kita di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman modern yang kita hadapi saat ini. Kemudian yang kedua, di samping Luqman ini sangat perhatian dengan keimanan anaknya, Luqman itu juga sangat perhatian dengan pergaulannya. Terbukti dalam ayat berikutnya, ia mengatakan,
ya bunayya intakum mithqala habbatin min khardal fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Jamaah yang berbahagia, wahai anakku, kata Luqman, innaha intakum mithqala habbah min khardal. Jika kamu mendapatkan suatu perbuatan dan perbuatan itu seperti mithqala habbah, seperti biji min khardal, seperti biji sawi, sudah sangat kecil, fatakum fi sakhratin, biji sawi yang kecil itu, perbuatan yang kecil seperti biji sawi itu masih tersembunyi fi sakhratin, di balik batu, au fis sama, atau dia tersembunyi di langit, au fil ardi, atau dia tersembunyi di dalam bumi. Jamaah yang berbahagia, walaupun perbuatan itu kecil, tetapi itu dikhawatirkan oleh Luqman, khawatir mengganggu keimanan anak-anaknya. Jamaah yang berbahagia, mungkin kita tidak pernah membayangkan apa yang dilakukan anak-anak kita di luar pengawasan kita. Mereka dirayu dengan sesuatu yang kecil, yang sepele, tapi sedikit demi sedikit perbuatan itu mampu merubah sikapnya. Yang awalnya di depan kita dia beriman, dia sholat, dia rajin mengaji, tetapi di luar pengawasan kita, kita tidak pernah membayangkan anak-anak kita, walaupun dia di depan kita sangat soleh, tetapi ternyata di belakang kita dia terpengaruh dengan sesuatu yang awalnya kecil, tetapi mampu merubah kehidupannya yang besar. Dari sangat kecilnya godaan maksiat, kemungkaran ini digambarkan dalam ayat ini seperti mithqala habbah. Perbuatan kecil itu tapi mampu mempengaruhi perilakunya. Yang awalnya taat beribadah, yang awalnya soleh, tiba-tiba berubah. Jamaah yang berbahagia, dari sangat kecilnya dilukiskan dalam ayat ini seperti mithqala habbah, seperti biji tersembunyi fi sahratin, di balik batu. Atau dia berada jauh di langit, sampai pikiran kita itu mungkin bertanya-tanya, masa iya sih anak saya seperti itu? Dia setiap hari rajin ke masjid bersama saya, dia saya didik menjadi sarjana. Masa iya dia melakukan hal-hal yang tak terpikirkan oleh kita, sampai dibayangkan jauh di langit itu, pikiran kita tidak sampai. Kita tidak percaya anak kita itu berubah. Tiba-tiba dia menjadi pecandu narkoba misalnya. Jamaah yang berbahagia, kita mungkin sering mendengar anak-anak kita yang polos itu, yang masih anak-anak itu ditemukan menjadi pengguna narkoba, bahkan candu narkoba. Awalnya dengan cara apa? Dengan cara diberikan sedikit demi sedikit, diberikan gratis. 1 kali gratis, 2 kali gratis, 3 kali gratis. Berikutnya dia akan beli sendiri dengan caranya sendiri. Jamaah yang berbahagia, ini dikhawatirkan oleh Luqman. Bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita di zaman modern yang semuanya serba terbuka, pergaulannya bebas di luar, tidak selamanya dia bersama kita di masjid, di rumah. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi apa yang tak terpikirkan karena jauh di langit sana atau tersembunyi di balik bumi dalam ayat ini bisa saja terjadi pada anak kita. Oleh karena itu, marilah kita jaga iman anak kita, kita jaga pergaulan anak kita. Jangan kemudian kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Ini ciri orang tua modern. Berangkat pagi-pagi, anaknya belum bangun, dia sibuk kerja, pulangnya malam sampai lembur. Pulang ke rumah anaknya sudah tidur. Tidak punya kesempatan sama sekali sekedar untuk menyapa anaknya, sekedar untuk bersamanya makan bersama. Berangkat pagi, anaknya masih tidur. Pulang kerja, anaknya juga sudah istirahat.
Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu anak-anak kita butuh perhatian, dijaga pergaulannya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, kemudian yang ketiga, nasihat yang ketiga adalah aqimis sholat. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholat, dirikan sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Nasihat Luqman yang ketiga adalah jaga sholat. Seberapa penting sih sampai Luqman menjadikannya sebagai nasihat yang utama, menempati ranking yang ketiga? Seberapa penting sholat itu bisa menjaga anak-anaknya, menjaga imannya. Jamaah yang berbahagia, kalau kita paham makna sholat itu, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, as-sholatu lidzikri, sholat itu untuk selalu ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau anak-anak kita rajin melaksanakan sholat, minimal yang 5 waktu dia lakukan dengan istiqomah, kita tidak perlu khawatir. Hati kita tenang, pikiran tenang. Dia mau bergaul dengan siapapun, kalau sholatnya tidak hanya memenuhi syarat dan rukunnya, sholat dengan betul, dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mudah tergoyah imannya, tidak akan mudah digoda, diiming-imingi. Kenapa? As-sholatu lidzikri. Sholat itu akan mampu menjadikan pelakunya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, begitu pentingnya sholat itu, Luqman tidak lupa menjadikannya sebagai nasihat untuk anaknya. Kenapa? Karena sholat inilah yang akan melindungi anaknya dari perbuatan tahsya wal mungkar, perbuatan fahsya yang keji dan kemungkaran. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu sholat yang benar disebutkan adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak hanya dia memenuhi syarat dan rukunnya seperti yang dijelaskan dalam fikih, tetapi sholat yang baik adalah manakala dia bisa menghindarkan pelakunya dari perbuatan fahsya wal munkar dan munkar. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu Rasulullah juga mengingatkan dalam hadis yang lain bahwa sholat itu adalah imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faqad aqamaha, barang siapa yang mendirikannya, faqad aqamaddin, berarti dia sudah mendirikan agamanya. Sebaliknya, wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkannya, faqad hadamaddin, berarti dia sudah merobohkan agamanya sendiri. Jamaah yang berbahagia, coba kita bayangkan kalau kita punya rumah tanpa tiang misalnya, apa yang terjadi? Atau tiangnya keropos, tidak mampu menyanggah bangunan di atasnya, hampir dipastikan akan mudah kena hujan, akan mudah kena panas. Sama, kalau kita tidak bisa mendirikan sholat, kita akan mudah terserang panas, kita akan mudah terserang hujan, akan mudah digoda, akan mudah melakukan kemaksiatan. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu sekali lagi Luqman menganggap penting anak-anaknya itu tetap istiqomah menjalankan sholat. Kenapa? Karena sholat itulah yang akan bisa membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan fahsya wal munkar. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang terakhir, kita perlu menjaga optimisme anak-anak kita. Sebagai orang tua, kita kuatkan optimisme anak-anak kita untuk meraih masa depannya. Imannya baik, pergaulannya terjaga, sholatnya juga mampu melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jangan lupa, kita juga harus bangun optimisme untuk anak-anak kita, bahwa dia punya masa depan. Apapun masalah yang dihadapi, yakinkan bahwa dia bisa menaklukkannya, bahwa dia bisa melaluinya, bahwa dia bisa meraih masa depannya. Jangan sampai kita ini tidak bisa mensupport, memberikan semangat anak-anak kita
ketika dihadapkan dengan masalah-masalah. Al-Quran sudah memberikan penjelasan kepada kita bagaimana caranya kita menghadapi masalah. Pada khutbah yang dulu saya pernah menyampaikan, kita ini tidak mungkin menghindari masalah. Dalam mendidik anak-anak kita pasti dihadapkan dengan masalah. Dalam hal untuk menyekolahkan, mengkuliahkan anak kita pasti ada masalah. Tetapi bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menjaga optimisme anak-anak kita, supaya kita bisa melalui masalah-masalah itu. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita. Yakinlah bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Kita selalu hafal ayat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani satu jiwa itu illa wus'aha, kecuali sudah berdasarkan kemampuannya. Ini keyakinan kita. Ayat ini dengan mudah kita baca, bahkan sebagian besar kita menghafalnya dengan sangat baik. Sejauh mana ini bisa tertanam dalam setiap pikiran, hati dan perilaku kita. Yakinlah bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu sudah sesuai dengan ukuran kemampuan kita. Kalau kita yakin, maka kita akan bisa menjaga optimisme kita sebagai orang tua, bisa menjaga optimisme anak-anak kita. Jamaah yang berbahagia, kita juga sering membaca ayat. Ayat itu juga sering kita baca dalam sholat. Allah mengulangi sampai 2 kali. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Walaupun kita menganggap sulit, banyak tantangan untuk mengantarkan anak kita ke masa depan yang cemerlang, yang cerah, kita sadar ada masalah di situ. Tetapi ayat ini memberikan rumus kepada kita bagaimana caranya ketika kita menghadapi sebuah permasalahan. Ayat ini menegaskan inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Ini penting ditanamkan kepada anak-anak kita, supaya setiap dia dihadapkan dengan masalah, di pikirannya ini tidak hanya sulit, pada saat yang sama juga ada kemudahan. Karena ayat ini tegas, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu, bersamaan itu juga ada kemudahan. Jadi bukan setelah kesulitan baru ada kemudahan, tidak. Ayat ini jelas, bersama kesulitan itu, bersamaan itu juga ada kemudahan. Kalau kita berhasil menanamkan spiritualitas ini, keyakinan ini kepada anak-anak kita, saya yakin anak-anak kita itu akan tahan banting. Dia tidak akan mudah lemah dihadapkan dengan ujian apapun. Dia tidak akan mudah menyerah. Dia akan berjuang sebagai anak yang soleh, yang terjaga imannya, yang berbakti kepada orang tua. Dia akan buktikan akan menjadi anak yang soleh, dan juga akan menjadi anak yang masa depannya cerah, membanggakan kita sebagai orang tua. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirul ghafurur rahim. Hamdan thayyiban mubarakan fih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, menutup khutbah yang kedua, sebagai orang tua dan juga sebagai seorang anak, kita juga harus sadar bahwa lingkungan kita itu juga berpengaruh. Teman kita itu juga punya pengaruh. Ada banyak penelitian yang bisa membuktikan itu, betapa lingkungan dan teman itu punya pengaruh yang sangat kuat terhadap perubahan kepribadian seseorang, termasuk anak-anak kita. Oleh karena itu Rasulullah juga mengingatkan dalam sabdanya, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu selalu bersama orang yang dia sayangi, yang dia cintai. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung agama temannya. Oleh karena itu falyandur ahadukum mayu khalil, oleh karena itu lihat siapa yang menjadi temannya. Benar kalau ada yang mengatakan teman itu cermin kepribadiannya. Kenapa? Karena
Teman dan lingkungan itu memang sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Sekedar bukti kecil saja, sederhana saja, bagaimana anak kita itu suka meniru sesuatu yang dia sukai. Saya punya mahasiswa, dia suka bola. Dari sangat sukanya bola, dia mau bersabar menunggu walaupun jam 2 malam, dia tungguin, tidak tidur. Tunggu. Karena sebentar lagi idolanya yang dia sukai akan main. Jamaah yang berbahagia, sangat sabar dia menunggu. Sesabar dia menunggu untuk beribadah. Alhamdulillah kalau misalnya dia lakukan juga dalam rangka untuk beribadah sholat malam misalnya. Atau sebaliknya, kesabarannya menunggu jadwal bola tidak sesabar ketika dia menunggu untuk jadwal sholat misalnya. Sekedar 5 menit saja nggak bisa dia. Jamaah yang berbahagia, singkat cerita, dari sangat sayangnya dengan klub yang dia sukai, yang dia cintai, saya pernah berkesempatan main ke kosnya. Kebetulan dia suka Barcelona. Saya datang, kebetulan yang bersangkutan ada anak kepulauan. Dia kos di sini. Apa yang saya dapatkan di kosnya? Secara kasat mata saya menyaksikan dari sangat senangnya dia dengan Barcelona sampai semua yang ada di kosnya itu berbau Barcelona. Spraynya Barcelona, bantalnya Barcelona, sampai gantung kuncinya itu Barcelona. Jamaah yang berbahagia, ini menjadi bukti sederhana bahwa anak-anak kita itu berkecenderungan meniru siapa yang disukainya, siapa yang diidolakannya. Kira-kira juga seperti itu. Sangat bangga dan senang kalau misalnya dia mengidolakan Rasulullah misalnya, sehingga dia suka dengan sunnahnya, melaksanakan puasa Senin Kamis, melaksanakan qiyamul lail dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, ini bukti nyata bahwa anak-anak kita itu akan menjadi seperti apa yang dia sukai. Jamaah yang berbahagia, semoga khutbah yang kedua ini bisa melengkapi apa yang saya sampaikan pada khutbah yang pertama. Semua kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung khutbah yang ketiga ini, marilah kita sejenak menundukkan pandangan, menundukkan hati kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang anak diberikan kemampuan untuk menjaga iman kita, menjaga pergaulan kita, untuk tetap taat, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Faya ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.